Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-125. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua orang itu pun kemudian berjalan kembali ke dalam kelompok orang-orang Panawijen yang menunggunya dengan malas, seakan-akan mereka tidak mau pergi dahulu sebelum Mahesa Agni pun pergi pula. Dengan demikian maka Mahesa Agni pun menjadi semakin canggung menghadapi orang-orang itu. Keadaan yang demikian tidak pernah terjadi pula sebelumnya. Mereka segera berangkat setelah mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kali ini mereka tampaknya menjadi sangat segan beranjak dari perkemahan itu. Kita pergi ke seberang. Terdengar salah seorang yang datang kepada Mahesa Agni berkata. Orang-orang itu masih berdiam diri, bahkan kemudian terdengar seseorang berteriak di antara mereka. Apakah kau dan Ki Buyut Panawijen tidak pergi, Agni? Dada Mahesa Agni berdesir, bahkan darah mudanya segera menjadi panas. Tetapi ketika dilihatnya pamannya tersenyum, anak muda itu berusaha sekeras-kerasnya menahan diri. Tentu yang menjawab adalah Empu Gandring. Bukankah kau juga akan pergi, Agni? Mahesa Agni mengangguk kaku. Pertanyaan itu terasa menyinggung-nyinggung perasaannya. Namun bukan saja Empu Gandring tetapi juga Ki Buyut Panawijen tersenyum dan menjawab. Kami akan pergi juga sekarang. Ki Buyut itu pun segera melangkah maju diikuti oleh Mahesa Agni di belakangnya. Di sampingnya berjalan pamannya. Orang-orang Panawijen pun kemudian bergerak pula dengan malasnya. Dijinjingnya alat-alat mereka tanpa gairah dan nafsu. Seakan-akan alat-alat itu menjadi beban yang sangat memberatinya. Tetapi tiba-tiba Mahesa Agni tertegun ketika ia mendengar suara memanggilnya. Bukan saja Mahesa Agni, tetapi semua orang pun berhenti pula bersamanya. Agni, Agni! Terdengar suara itu, Mahesa Agni berpaling. Dilihatnya kawan pitung berdiri di muka gubuknya. Dada Mahesa Agni berdesir. Ia lupa mengurus anak itu karena pikirannya dipenuhi oleh rencana bendungannya dan kekecewaan tentang sikap orang-orang Panawijen. Bagaimana dengan Pitung? Bertanya Agni dengan serta-merta. Ia tidak menggigil lagi, tetapi manakah obat yang kau janjikan semalam? Sebelum kau berangkat, kau akan membuat obat buat Pitung. Kalau anak itu tidak kau obati, maka sakitnya akan datang lagi. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, Kemarilah, aku ajari kau membuat obat itu. Aku tidak dapat. Tentu dapat. Kemarilah, supaya kita tidak saling berteriak. Aku menunggu Pitung, sahut anak itu. Bukankah kau dapat meninggalkan sebentar kemari? Aku tidak sempat membuat obat itu. Wajah Mahesa Agni segera memerah. Darahnya yang telah panas serasa menjadi semakin panas.
Tetapi kembali pamannya tersenyum sambil berkata, "Adalah terlampau mudah untuk membuatnya." Tetapi kawan pitung itu berteriak, "Buatlah obat itu sebentar, Agni. Kemudian pergilah ke bendungan itu. Jangan kau anggap bahwa nilai anak ini kalah dengan nilai timbunan batu-batu di kali itu." Telinga Mahesa Agni serasa tersentuh bara. Hampir ia kehilangan kesabarannya seandainya pamannya tidak menyaut. "Nah, baiklah, aku akan membuat obat itu." "Apakah kau dapat membuatnya, Paman?" bertanya kawan pitung. "Akulah yang memberitahukan obat itu kepada Mahesa Agni, bukan? Aku pula lah yang mengatakan bahwa bagian-bagian tumbuhan Kates grandel itu harus ditumbuk dan diperes airnya untuk diminum. Akulah yang mengajari Mahesa Agni membuat obat itu. Karena itu, maka aku pasti lebih cekatan untuk membuatnya. Mudah-mudahan obat itu menjadi lebih mujarab." Orang tua itu melangkah kembali sambil tersenyum-senyum. Wajahnya sama sekali tidak berkesan sesuatu. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar salah seorang yang telah berada di dalam kelompok orang-orang Panawijen yang siap berangkat itu berteriak, "Agni, rawatlah dahulu anak itu." "Aku yang akan merawatnya," Empu Gandringlah yang menyahut. "Itu adalah kewajiban Mahesa Agni. Setiap orang di dalam perkemahan ini adalah tanggung jawab Mahesa Agni dan Ki Puyut Panawijen. Bukan saja pitung yang sakit panas dan dingin, tetapi beberapa orang lain menjadi sakit pula. Ada yang kakinya terluka, ada yang punggungnya terkilir." "Biarlah mereka beristirahat," potong Empu Gandring. "Tidak hanya beristirahat, rawatlah mereka, Agni. Obatilah supaya mereka sembuh. Bendungan itu tidak akan lari kau biarkan sehari 2 hari tidak dijamah tangan. Bendungan itu tidak akan mati, tetapi anak-anak itu dapat mati." "Iya, iya." Tiba-tiba terdengar suara yang lain. "Sebaiknya hari ini kita urungkan kerja kita. Kita merawat kawan-kawan kita yang sedang sakit." "Pendapat yang baik," teriak yang lain. "Kita belum cukup beristirahat sehari kemarin. Pegal-pegal punggungku belum sembuh." Tiba-tiba suara-suara itu disusul oleh sebuah ledakan gemuruh. "Kita beristirahat, kita perpanjang istirahat kita." Dada Empu Gandring dan Ki Puyut Panawijen menjadi berdebar-debar, apalagi ketika mereka berpaling memandangi wajah Mahesa Agni yang seakan-akan membara. Darahnya kini telah mendidih memanasi segenap tubuhnya, giginya gemeretak dan matanya seakan-akan menyala. "Inilah akibat kemalasan mereka kemarin," ia menggeram. "Sehari mereka beristirahat, maka mereka segan untuk memulai pekerjaan ini kembali." Ki Puyut Panawijen dan Empu Gandring tidak menyahut. Mereka tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Empu Gandring pun mencoba mencari jalan untuk mencegah Mahesa Agni kehilangan pengamatan diri. Suara-suara orang Panawijen itu masih juga terdengar sahut menyahut. Bahkan beberapa orang di antara mereka kini telah menjatuhkan diri masing-masing duduk dengan malasnya, memeluk lutut sambil berteriak, "Kita masih perlu beristirahat, kita terlampau lelah." Yang lain menyahut lagi, "Aku tidak mau mati kehabisan tenaga. Siapa yang ingin mati lemas, biarlah mereka lakukan sendiri." Suara-suara itu terdengar di telinga Mahesa Agni seperti gemuruhnya gunung runtuh. Runtuh bersama harapan-harapan yang selama ini disimpannya di dalam hati.
harapan tentang tanah garapan yang subur, karena air yang meluap-luap dari bendungan itu mengalir di sepanjang parit yang memanjang membelah padang karautan, merubah warna padang yang kekuning-kuningan karena rerumputan yang kering menjadi hijau segar oleh batang-batang padi yang terbentang. Tetapi tiba-tiba ia dihadapkan pada keadaan yang sangat menyakitkan hati. Orang-orang yang dibawanya bekerja untuk mewujudkan cita-cita bersama itu tiba-tiba terganggu di tengah jalan. Mata Mahesa Agni yang menyala memandangi orang-orang dalam kelompok yang menjadi semakin tidak karuan. Dengan sengaja mereka memperlihatkan kemalasan mereka. Ada yang duduk-duduk, bahkan ada yang kemudian berbaring di bawah sinar matahari pagi. Gila! Geram Mahesa Agni. Tiba-tiba Mahesa Agni itu meloncat ke atas sebuah pedati di samping orang-orang Panawijen itu. Beberapa orang terkejut karenanya, sehingga mereka pun berloncatan menjauh. Di belakang Mahesa Agni itu menyusul pamannya yang mencemaskan kemenakannya. Ternyata betapapun kecewa hati Mahesa Agni, tetapi ia tidak lekas menjadi berputus asa. Meskipun ia melihat keruntuhan tekad dari orang-orang Panawijen, tetapi ia tidak menyerah tertimbun oleh reruntuhan itu. Sekali lagi kembali ia mencoba berusaha membawa orang-orang Panawijen ke dalam suatu gairah kerja seperti yang diharapkannya. Ketika orang-orang Panawijen melihat Mahesa Agni berdiri tegak di atas sebuah pedati, maka teriakan-teriakan itu pun terdiam. Mereka melihat anak muda itu merah biru menahan gejolak perasaannya. Ketika orang-orang itu terdiam, maka mulailah Mahesa Agni menebarkan pandangannya dari ujung kelompok itu ke ujung yang lain. Ditatapnya setiap mata orang-orang Panawijen yang diam mengawasinya. Anak-anak muda, orang-orang separuh baya, dan orang-orang yang telah menjadi agak tua. Setiap orang yang bertemu pandang dengan anak muda itu tiba-tiba menundukkan kepalanya. Mata Mahesa Agni terlampau tajam menghunjam ke pusat jantung mereka. Sejenak kemudian terdengar suara Mahesa Agni gemetar. "Aku sudah mendengar permintaan kalian." Mahesa Agni berhenti sejenak. Beberapa wajah tampak menengadah, tetapi ketika terpandang oleh mereka wajah Mahesa Agni itu, maka kembali wajah-wajah itu tertunduk. Mata Mahesa Agni masih saja menyala menembus jantung mereka. Tetapi Mahesa Agni itu pun tidak segera menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan kekecewaan hatinya. Dengan demikian, maka suasana menjadi sepi lengang, tetapi hati mereka dicekam oleh ketegangan. Beberapa orang Panawijen menjadi bingung menghadapi keadaan itu. Ada di antara mereka yang menjadi takut dan berdebar-debar kalau Mahesa Agni tiba-tiba mengamuk dan membunuh mereka. Tetapi ada yang menyesal bukan karena ketakutan, menyesali sikapnya sendiri. Mereka menjadi heran sendiri kenapa tiba-tiba mereka hanyut dalam suasana kemalasan. Tetapi ada pula yang menggerutu di dalam batinnya, mengumpati Mahesa Agni tak habis-habisnya. Namun mereka tidak berani mengucapkannya. Sesaat kemudian, barulah terdengar suara Mahesa Agni kembali. "Apakah maksud kalian sebenarnya?" Tak seorang pun yang berani menjawab pertanyaan itu, tetapi berbagai-bagai tanggapan bergelora di setiap dada. "Apakah kalian telah benar-benar jemu meneruskan pekerjaan itu?" Orang-orang Panawijen itu masih terdiam. "Bagaimana?" Desak Mahesa Agni semakin keras.
Ketika masih juga tidak ada jawaban, maka kembali Mahesa Agni berkata, "Aku ingin mendengar pendapat kalian. Mumpung kita kali ini berhadapan, jangan mengambil sikap sendiri-sendiri. Kita datang bersama-sama dan membawa tekad bersama-sama untuk membuat bendungan itu. Karena itu, marilah kita tentukan sikap kita bersama-sama. Aku ingin mendengar apakah kalian memang telah jemu melakukan pekerjaan ini." Sejenak kembali kesepian menguasai padang itu. Yang terdengar adalah angin pagi yang silir menggerakkan dedaunan. Daun ilalang dan daun-daun gerumbul perdu di sana-sini gemerisik seperti suara orang berbisik-bisik. Di sela-sela kesepian orang-orang Panawijen, seorang berdesis perlahan-lahan. "Tidak, Agni, kami sama sekali tidak jemu melakukan pekerjaan ini. Kami hanya ingin sekedar beristirahat." Mahesa Agni memandangi orang yang sedang berbicara itu, dan orang itu pun menundukkan kepalanya. "Bagus," sahut Mahesa Agni. "Kalau demikian, aku masih mempunyai harapan." Tak ada yang menyahut sepatah kata pun. "Tetapi, kalian telah beristirahat sehari kemarin." Kembali orang-orang Panawijen itu terdiam. Yang terdengar adalah suara Mahesa Agni kembali. "Tak ada alasan lagi untuk memperpanjang waktu beristirahat. Bendungan kita harus segera jadi." Mahesa Agni melihat beberapa di antara mereka saling berpandangan, tetapi Mahesa Agni tidak mendengar seorang pun dari mereka yang menjawab. "Marilah," berkata Mahesa Agni, "kita berangkat bekerja." Meskipun tak seorang pun yang membantah, namun Mahesa Agni tidak segera melihat mereka berdiri dan dengan gairah berangkat ke tempat kerja mereka. Sejenak orang-orang Panawijen itu masih saja duduk sambil saling berpandangan. Bahkan sebagian dari mereka menjadi kecewa karena istirahat hari itu yang bahkan kalau mungkin diperpanjang lagi tidak terpenuhi. Karena itu, maka sekali lagi Mahesa Agni berkata lebih keras lagi. "Apakah yang kita tunggu lagi? Apakah kalian masih akan memaksaku untuk membuat obat bagi sakit bitung? Kalian telah mendengar, pamanku telah menyanggupinya. Sekarang apa lagi? Ayo, berdirilah. Berangkatlah sekarang, selagi matahari belum tinggi. Kita akan meletakkan berunjung-berunjung di sisi seberang hari ini." Beberapa orang pun kemudian berdiri sambil menggeliat. Alangkah berat rasanya untuk mulai lagi pekerjaan yang berat itu. Ternyata lebih senang menikmati istirahat kemarin daripada bekerja keras di bawah terik matahari. Mahesa Agni yang tidak telaten itu berteriak, "Kenapa kalian tidak segera berangkat? Apakah kalian telah benar-benar jemu, Baik, kalau demikian, aku tidak akan memaksa." Kata-kata Mahesa Agni itu benar-benar menarik perhatian mereka. Beberapa orang tertegun sambil memandangi wajah Agni yang tegang. Tetapi mereka tidak segera menangkap maksud kata-katanya. Apakah dengan demikian, Mahesa Agni akan memberi mereka kesempatan untuk beristirahat lagi? Terdengar suara Mahesa Agni pula. "Kalau kalian memang sudah jemu, marilah kita berjanji untuk menghentikan saja pekerjaan ini. Kita tidak usah berpikir apakah yang akan terjadi atas kita masing-masing. Biarlah daun-daun pepohonan di Panawijen satu-satu menguning dan gugur di tanah. Biarlah ladang dan sawah yang kering itu menjadi keras. Kita tidak menghiraukannya lagi, apalagi aku. Aku tidak mempunyai keluarga seorang pun. Aku tidak akan bertanggung jawab terhadap anak cucu seandainya mereka kelak hidup sengsara. Aku juga tidak berkeberatan seandainya kita pergi saja bercerai-berai. Aku seorang diri. Aku lebih cepat menyesuaikan diriku dengan tempat yang baru dimanapun aku berada.
Aku akan pergi ke Tumapel, menerima tawaran aku untuk menjadi seorang prajurit. Kalau demikian, maka aku menyesal bahwa aku dahulu tidak saja segera menerima tawaran itu, karena aku lebih mementingkan bendungan ini. Nah, sekarang pilihlah, kita pergi berpencaran, mencari hidup masing-masing, dengan menggantungkan belas kasihan orang, atau tetap berada di Panawijen, tempat kita bermain dan dibesarkan. Tetapi kita akan mati kelaparan, atau kita membuat daerah baru dengan memeras keringat kita. Tetapi dengan demikian, kita telah berbuat sesuatu untuk kita sendiri dan anak cucu kita. Mahesa Agni berhenti sejenak. Dipandanginya setiap wajah orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Tampaklah wajah-wajah itu menjadi tegang. Ternyata bahwa kata-kata Mahesa Agni itu bergolak di dalam dada mereka. Meskipun demikian, tak seorang pun yang menjawab. Mulut-mulut mereka yang ternganga itu seakan-akan terbungkam untuk mengucapkan kata-kata. Sejenak Mahesa Agni membiarkan kata-katanya mengendap ke dasar hati orang-orang Panawijen. Dibiarkannya, orang-orang Panawijen itu menyadari keadaannya, menilik perubahan pada wajah-wajah mereka, serta sikap mereka yang satu demi satu berdiri dan menggenggam alat-alat mereka kembali. Maka timbullah harapan di dalam dada Mahesa Agni. Dengan suara yang menggeletar, ia bertanya, "Jadi apakah yang akan kita lakukan kini? Bekerja dengan nafsu seperti sedia kala atau tidak sama sekali?" Mahesa Agni melihat kebimbangan pada wajah orang-orang Panawijen itu, maka katanya, "Aku tidak mau bekerja dengan separuh hati. Hanya ada satu syarat untuk bekerja. Bekerja dengan gairah dan sepenuh hati. Mereka yang meninggalkan tugas ini karena mereka tidak kuat lagi, atau jemu, atau sakit-sakitan, aku persilahkan. Hanya yang berkemauan keras sajalah yang akan dapat bekerja terus." Orang-orang Panawijen masih terdiam, tetapi tangan mereka telah mulai menggenggam alat-alat mereka dengan eratnya. "Aku ingin jawaban, supaya aku tidak menjadi kecewa kembali." Tiba-tiba meledaklah jawaban orang-orang Panawijen itu. "Baik Agni, kami akan bekerja kembali seperti sedia kala." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Terasa dadanya berdesir dan seluruh permukaan kulitnya meremang. Dengan penuh harapan ia berkata, "Kalau demikian, marilah kita berangkat. Matahari belum sepenggalah. Marilah kita susul keterlambatan kita 1 hari lebih seujung pagi." Mahesa Agni tidak perlu mengatakannya lagi. Orang-orang Panawijen itu pun kemudian seakan-akan menggelepar dan berjalan ke arah masing-masing yang sudah ditentukan. Namun sebagian besar dari mereka berjalan ke bendungan untuk menurunkan berunjung-berunjung di sisi seberang. Sebagian kecil pergi ke ujung susukan yang sedang mereka kerjakan untuk menggalinya lebih panjang lagi. Keinginan orang-orang Panawijen adalah susukan itu akan mampu membelah padang karautan dan menjadikannya tanah persawahan yang subur. Beberapa pedati pun segera berjalan untuk mengambil batu-batu yang telah dipecah untuk kemudian dimasukkannya ke dalam berunjung-berunjung bambu. Ketika kemudian Mahesa Agni berpaling, dilihatnya pamannya serta Ki Buyut Panawijen tersenyum kepadanya. Tetapi di dalam hati Empu Gandring berkata, "Belum merupakan persoalan yang terakhir Agni, tetapi mudah-mudahan kerjamu akan berhasil." Sehari itu, Mahesa Agni melihat orang-orang Panawijen bekerja dengan nafsu yang menyala-nyala. Mereka serasa telah memeras tenaga memenuhi permintaan Mahesa Agni, menebus yang telah hilang. Kemarin dan ujung pagi ini,
Matahari di langit berjalan dalam iramanya yang tetap, tetapi terasa hari ini berjalan terlampau cepat bagi Mahesa Agni. Kegembiraannya melihat nafsu bekerja orang-orang Panawijen telah membuat lupa waktu. Betapa ia telah memeras segenap tenaganya melampaui waktu yang sudah-sudah. Kekuatan tubuhnya benar-benar mengherankan, dan kerjanya ternyata telah mempengaruhi terutama anak-anak mudanya yang merasa malu mendengar Mahesa Agni menantangnya untuk menghentikan sama sekali pembuatan bendungan itu. Sampai matahari turun rendah di langit barat, maka seakan-akan kerja itu berlangsung tanpa beristirahat. Betapa terik matahari telah membakar kulit mereka, tetapi mereka sama sekali tidak melepaskan pekerjaan mereka, seperti pada saat mereka baru mulai 1-2 hari. Ketika malam kemudian turun menyelubungi padang karautan, maka orang-orang Panawijen itu telah berkerumun di dalam gubuk masing-masing. Bitung kini telah dapat duduk bersama dengan beberapa kawannya, meskipun wajahnya masih pucat. Pagi-pagi, siang, serta sore hari, Empu Gandring telah merawatnya dan memberinya obat sekedarnya. Namun dalam pada itu, ketika orang-orang Panawijen itu mendapat kesempatan untuk beristirahat, mulailah terasa betapa tubuh-tubuh mereka dijalari penat dan lelah, betapa kaki-kaki mereka serasa menjadi hangus, dan punggung-punggung mereka hampir patah. Seorang dua orang duduk menjelujurkan kaki-kaki mereka sambil memijit-mijitnya. Orang-orang lain saling memijit punggung berganti-gantian. Mahesa Agni sendiri telah berbaring-baring di pembaringannya dengan hati yang lapang. Ia puas melihat kerja yang telah mereka lakukan hari ini. Karena itu, maka hatinya pun menjadi gembira. Dalam kegembiraan itulah anak muda itu jatuh tertidur. Meskipun malam belum begitu dalam, tetapi kerja yang keras, angin yang silir sejuk, dan hati yang puas telah membelai dan menidurkannya terlampau cepat. Tetapi yang terjadi di gubuk-gubuk yang lain adalah jauh berbeda. Anak-anak muda, orang-orang separuh baya, dan orang-orang tua terdengar mengeluh tak berkeputusan. Kerja hari ini ternyata agak berlebih-lebihan bagi mereka. Setelah beristirahat 1 hari, mereka telah bekerja melampaui kemampuan wajar mereka. Dengan demikian maka tubuh-tubuh mereka menjadi sakit dan penat, sehingga mereka itu menjadi agak sukar untuk segera dapat menikmati mimpi. Dalam malam yang semakin dalam itu, terdengar seseorang mengeluh. "Betapa sakit lenganku. Siang tadi aku terlampau banyak mengangkat batu-batu. Batu-batu besar yang biasanya tidak terangkat. Siang tadi aku angkat juga seorang diri." "Kenapa kau paksakan juga?" Orang itu menggeleng. "Aku tidak tahu, tetapi nafsuku bekerja ternyata melonjak-lonjak. Mahesa Agni seakan-akan telah mendorongku dengan kemauan yang segar, tetapi akibatnya tubuhku hampir remuk dan lapuk." Kawannya tidak menyahut. Orang itu pula lah yang berkata, "Apakah besok kita masih akan mengulangi lagi kerja semacam ini?" Tak ada yang menyahut. Dengan demikian, maka orang itu pun berhenti berbicara. Sementara itu malam menjadi bertambah malam. Angin yang dingin berhembus menyentuh atap-atap ilalang yang berpencaran di sudut kecil padang karautan yang luas itu. Di sana-sini tampak berkeridupan pelita-pelita minyak dan api-api perapian yang tinggal membara.
Akhirnya perkemahan itu pun terlempar dalam kesenyapan. Orang-orang Panawijen itu pun kemudian tertidur pula dengan nyenyaknya, meskipun ada pula yang menjadi gelisah karena kelelahan. Bitung malahan kini telah menjadi agak baik. Tubuhnya masih juga kadang-kadang menjadi panas, tetapi ia sudah tidak lagi mengigau dan berteriak-teriak. Meskipun hanya sesuap, namun anak itu telah mau menelan makanan, tetapi orang yang kakinya bengkak masih saja merintih-rintih juga dalam tidurnya, serasa mimpinya pun bercerita tentang kakinya yang sakit. Namun malam tidak juga berkepanjangan. Pada saatnya, maka membayanglah bayangan fajar, bayangan yang memberi Mahesa Agni berbagai macam harapan. Anak muda itu terbangun seperti biasa ia bangun. Yang pertama-tama ditatapnya adalah langit yang kemerah-merahan. Di dalam hatinya ia berkata, "Kalau kau datang, aku menyambutmu dengan gairah, sebab kau adalah pertanda bahwa saatnya telah tiba untuk melakukan kerja." Sejenak kemudian seluruh perkemahan itu pun telah terbangun. Mahesa Agni dengan gembira melihat orang-orang Panawijen mempersiapkan alat-alat mereka. Seperti kemarin, Mahesa Agni melihat gairah yang besar dari orang-orang Panawijen itu. Tetapi di antara mereka, beberapa orang telah mulai mengeluh pula di dalam hatinya. Ketika rombongan orang-orang Panawijen itu mulai berangkat ke tempat kerja masing-masing, maka di kejauhan berpacu seekor kuda yang tegar. Di punggungnya bertengger seorang yang bertubuh kasar, sekasar tebing pegunungan padas. Dengan mengumpat-umpat, orang itu memacu kudanya menjauhi perkemahan orang-orang Panawijen. Meskipun kuda itu tidak berpelana, namun agaknya penunggangnya sama sekali tidak terpengaruh olehnya. "Kapan aku mendapatkan kesempatan itu lagi?" Gerutu penunggang kuda itu, wajahnya yang kasar menjadi semakin kasar dan keras. "Kakang Kepu Sindet hampir-hampir tidak sabar lagi menunggu." Orang itu berhenti sejenak. Ketika ia berpaling, maka perkemahan orang-orang Panawijen pun sudah tidak tampak lagi. Penunggang kuda itu adalah Wong Sarimpat. Ia datang kembali ke padang karautan itu untuk melihat kemungkinan apakah mereka akan mendapat kesempatan baru untuk menangkap Mahesa Agni. Tetapi agaknya kesempatan itu masih belum diketemukan oleh Wong Sarimpat. Sehingga kakaknya selalu marah saja kepadanya. Kepu Sindet menganggap bahwa kebodohannya lah yang telah menyebabkan rencana itu selalu tertunda. Bahkan Wong Sarimpat memaksa dirinya semalam merayap mendekati perkemahan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.